Oke, karena di sini ini lanjutan dari disertasi saya, maaf dari tesis saya S2 saya bersama Prof. Joko Setiadi dari Universitas Mula Warman dan juga Bu Yana Ulfa, Dr. Yana Ulfa dari Universitas Mula Warman. Di sini judulnya saya angkat adalah pengaruh pajak retribusi serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten di wilayah Kalimantan. Ini datanya saya ambil selama 2 tahun terakhir di sini. Ini kenapa di sini sangat saya anggap ini fenomenal karena ini pertama kali saya melakukan penelitian bersama profesor dari UNMOL. Juga saya juga waktu itu sebelumnya sedang studi udah tugas akhir dalam menyusun disertasi. Setelah disertasi saya sudah sidang, saya publikasikan hasil disertasi saya ini dalam jurnal ilmiah. Di sini disertasi 1. Di sini karena konsentrasi bidang saya di S2 saya ilmu ekonomi keuangan daerah. Juga saya di sini mengajar manajemen keuangan karena di MK di Fakultas Ekonomi Informasi Manajemen, MK manajemen keuangan daerah belum adanya manajemen keuangan secara umum. Jadi ini masuk keuangan daerah serta pabrik itu juga masuk dari keuangan selain dari perusahaan corporate perusahaan. Nah di sini ini saya tugas saya itu saya habis setelah saya publikasikan saya taruh di lembaga pengindeks seperti ResearchGate, Akademika Edu di sini. Jadi ada banyak tempat sini. Jadi dari masyarakat itu ada yang mensitasi. Contohnya di sini yang di awal di pertama ini ada 3 citasi. Terus ini ada juga 1 citasi dengan judul yang sama. Di sini juga ada 1 citasi. Namun demikian, walaupun saya menjadi dosen di tahun 2016, saya sendiri udah bergabung di Uniba, bekerja di Uniba mulai tahun 2009, masuk sebagai staffing pendidikan S1. Waktu itu melamar jadi dosen tidak karena jumlah dosen sudah penuh, maka tidak bisa menjadi dosen. Juga aturan baru juga untuk menjadi dosen harus studi S2 aturan 9. Jadi banyak dosen juga yang sudah jadi peserta pendidikan waktu itu harus studi lagi S2. Nah, biar saya bisa tembus menjadi dosen di Universitas Selatan, saya melakukan studi. Jadi di saya sampai di 2016 saya sudah sidang akhir, tidak ada sidang, sudah dinyatakan lulus di tahun 2016 dan saya langsung melamar di YMNT Darmawan Yayasan Darmawan itu Darmawan Kalimantan Timur yang menaungi Universitas Balapan. Alhamdulillah saya diterima bekerja di situ. Nah, jadi sebelumnya ini di tahun dari 2009 sampai 2016 saya jadi dosen. Saya banyak terlibat dalam penelitian, yaitu bersama khususnya pada dengan mentor saya, dengan senior saya itu Dr. Budi Hadiat. Nah, itu banyak sekali penelitian kajian survei yang melibatkan dengan pemerintah daerah, instansi yang ada di Kota Balikpapan, beberapa instansi di Kota Balikpapan seperti DPMPT, Bapeda, juga pendidikan dengan stakeholder, situ ada membahas kajian sosial ekonomi dengan mall, situ ada banyak mall, juga kemarin membahas di sini dengan perilaku hidup sehat ya di Pasar Penasari. Di sini di penelitian performa evaluation of public project atau reprobate bagi kontraktor PT Karya Pangan Sejahtera ini melakukan sebenarnya saya belum menjadi dosen ini karena saya lagi studi S2. Waktu itu Prof. Joko menugaskan kepada mahasiswanya membuat studi case BRC, benefit or cost-nya di sini, sejauh mana
apakah dari pembiayaan itu studi kelayakan bisnisnya ya di sini, manajemen proyek di sini. Nah, di sini saya mengambil kasus ini sejauh mana PT Kontraktor PT Karyana Financial Center ini dalam menjalankan kontraknya dalam hubungan Sungai Ampal. Nah, karena kemarin ada sedikit ramai di 2013 itu karena terjadi keterlambatan dalam pengerjaan Sungai Ampal. Dari hasil penelitian saya yang terpublikasi tadi itu, nah ini adalah hasil penelitian yang tidak saya atau belum yang saya publikasikan di jurnal ilmiah. Di sini lumayan banyak, ada 10 ini dari tahun 2020 sampai ini ada ini ya. Karena di sini karena ini kegiatannya berhubungan survei kepuasan masyarakat dengan survei kajian dengan dinas dan stakeholder. Jadi hasil penelitian ini tidak unpublished, tapi untuk dipakai oleh instansi tersebut dalam pengambilan kebijakan. Jadi tidak bisa kalau tanpa izin dari instansi tersebut, saya atau kami di sini tim dari tim survei di sini tidak berani untuk mempublikasikan lagi di jurnal online tanpa izin dari instansi tersebut karena saat ini masih hak milik dari yang punya job. Jadi kami hanya pelaksana tugas dalam kajian survei dan analisis. Kayak di sini di tahun 2020 ini survei kepuasan masyarakat pada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu ini di BNPT di sini. Nah, di sini ada jobnya kemarin ada kontrak kerja kajian survei dengan di BNPT. Nah, waktu itu mau dipublikasi karena tidak ada izin dari BNPT, jadi kami tidak berani untuk mempublikasikan. Jadi ini secara internal. Juga di sini juga dengan Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman Kota Bapan di DKPP di sini. Nah, waktu itu penelitian ini kajiannya ini diikuti oleh Bu Dr. Haja Musna Aryani, saya sebagai anggota dalam Bu Janina. Di sini juga melakukan kajian survei kebutuhan tenaga kerja pelaku jalanan karena untuk mengambil kebijakan pada dinas tersebut. Jadi tidak dipublikasikan secara keseluruhan pada jurnal online. Pun demikian ini dengan kajian MOL, kajian sosial survei dan analisis kajian sosial ekonomi pada beberapa MOL di sini. Ini ada kalau tidak salah ada 8 ya. Ada 7. Satu di sini ada Bumse Mall, Pasar Apa, Mall Fantasi, beberapa Asian Square, ada Ewok BSP, ada Pentacity, juga di sini ada Mall Plaza Balikpapan. Nah, terus yang terakhir ini yang baru saja saya penelitian di sini survei indeks persepsi korupsi Kota Balikpapan tahun 2021. Nah, di sini hasilnya belum terpublish pada jurnal ilmiah, masih pada buku, hasil laporan buku. Hasil penelitian ini belum terpublikasi secara umum. Jadi hanya untuk di instansi tersebut juga pada Kota Balikpapan secara umumnya. Belum dipakai data tersebut dari hasil survei ini belum terpublikasi pada jurnal ilmiah. Nah, ini hasil aktivitas kegiatan publikasi karya ilmiah saya khususnya pada bidang penelitian. Di sini ini di Google Scholar, ini di Google Scholar saya ini ada artikel-artikel saya yang terpublikasi pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi maupun belum terakreditasi di sini. Nah, di sini ada citasi, ada 43 dari semua artikel saya. H-index saya 4, I10 indeks saya 2. Nah, di sini ada mentor saya sebenarnya koautor atau mentor saya, partner dalam penelitian saya. Di sini ada Pak Haji Sujinan, ada Pak Jinadi, ada Pak Sugeng, ada Bu Janina.
Nah, so ada Bu Yana Opa, ada Bu Nuria, Bu Syahirna, Ibu Susawati, Prof. Joko, ada Pak Ganjar. Ini hasil publikasi karya ilmu saya yang ada di Google Scholar. Nah, ini ID Sinta saya, ini publikasi ini adalah data saya yang ada di Sinta ID di sini. Dari aktivitas kegiatan publikasi saya, karya ilmiah saya di sini, ini saya untuk 3 tahun terakhir yang saya dari jumlah dosen di Universitas Bantul 149, saya masuk ring 15 besar. Tapi overall untuk keseluruhan saya dalam peringkat 19. Ini di sini ada hasil kegiatan publikasi saya di sini. Ada dari aktivitas-aktivitas tersebut, semua kegiatan sedikit banyak saya upload di blog saya. Ini tampilannya web blog saya di sini ada di qr77.wordpress.com. Di sini sedikit banyak saya upload, mungkin karena sedikit banyak kesibukan, jadi kadang ada keterlambatan dalam mengupload update-update kegiatan penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Kalau sini ada learning, teaching, mentoring, training, kolaborasi, insight, community service, dan other activities yang berhubungan dengan kriteria perguruan tinggi. Demikian evaluasi diri saya berkaitan dengan kriteria perguruan tinggi, khususnya bidang penelitian saya dari 2016 menjadi dosen sampai 2021 sekarang ini. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.